Lebih jauh lagi, tatkala syarat-syarat untuk perang defensif terpenuhi, pasukan Muslim diatur dengan aturan-aturan peperangan yang ketat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa perang tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, untuk menaklukkan wilayah, atau untuk membangun kekuasaan atas pihak lain. Sebaliknya, umat Islam hanya diperbolehkan berperang jika ada perang yang dilancarkan terhadap mereka. Jika terjadi peperangan, negara-negara lain harus bersatu untuk menghentikan pihak yang melakukan agresi. Ketika pihak yang menyerang itu telah berhenti menggunakan kekuatannya, negara-negara lain itu harus segera mengakhiri perang dan berupaya membangun perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang penyerangan terhadap warga sipil, sesuatu yang sangat umum terjadi dalam peperangan di era modern ini. Lebih lanjut, beliau menginstruksikan umat Islam untuk memastikan bahwa peperangan yang terjadi harus dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Segala bentuk ekskalasi atau perluasan perang, baik dari segi wilayah maupun sarana, harus dihindari. Islam juga mengajarkan bahwa kecuali lawan menggunakan tempat ibadah sebagai markas militernya, maka tidak boleh melanggar kesucian tempat ibadah dengan cara berperang di dekat atau bahkan di dalamnya. Dilarang keras menodai atau merusak tempat ibadah lawan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW melarang praktik umum yang sebelumnya dilakukan, yaitu merusak dan memutilasi tubuh prajurit musuh, dan memerintahkan agar jasad mereka diperlakukan dengan hati-hati dan hormat. Beliau SAW juga mengajarkan bahwa segala bentuk tipu muslihat tidak diperbolehkan dalam peperangan. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, para perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, dan warga sipil tak berdosa lainnya tidak boleh dijadikan target. Demikian pula para pendeta, rabi, atau pemuka agama lainnya tidak boleh diganggu atau dihalangi dalam menjelaskan tugas keagamaannya. Nabi SAW juga melarang tentara Muslim untuk menimbulkan teror atau ketakutan dalam bentuk apapun di kalangan masyarakat umum selama perang. Memang benar, siapa saja yang tidak ikut berperang dan warga sipil harus diperlakukan dengan baik, dan tidak boleh ada ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka. Lebih lanjut, beliau SAW memerintahkan bahwa tentara Muslim tidak boleh membuat markas peperangan di dalam kota atau di tempat-tempat yang dapat menimbulkan kegelisahan atau ketidaknyamanan bagi warga sipil setempat. Beliau menyatakan bahwa selama pertempuran, tentara Muslim tidak boleh menebas lawan pada wajahnya dan harus menimpakan kesulitan dan kerugian yang seminimal mungkin pada mereka. Jika musuh menjadi tawanan perang, mereka tidak boleh dipisahkan dari kerabat mereka jika mereka juga ditawan. Selain itu, segala upaya harus dilakukan untuk membuat tawanan perang merasa nyaman, yaitu kenyamanan yang sedemikian rupa di mana kebutuhan mereka adalah diutamakan di atas kebutuhan dan kenyamanan pihak yang menawan. Jika seorang Muslim bersalah atas segala bentuk kekejaman atau kekerasan terhadap tawanan perang, maka mereka harus segera melepaskannya untuk menebus kesalahannya. Perintah lain dari Nabi Muhammad SAW adalah bahwa para wakil atau utusan negara lain harus diperlakukan secara terhormat, dan segala kesalahan atau ketidaksopanan dari pihak mereka harus diabaikan demi kepentingan perdamaian dan keharmonisan.
Jadi, ini adalah aturan dasar perang dalam Islam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika seorang Muslim melanggar prinsip-prinsip ini, hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memperjuangkan keadilan. Sebaliknya, perjuangan mereka adalah untuk melakukan kekejaman dan demi kepentingan pribadi. Tidak diragukan lagi, setiap negara dan pemerintahan Muslim harus mematuhi ajaran Islam ini. Dengan mengesampingkan perbedaan agama, saya juga percaya bahwa jika negara-negara non-Muslim mengadopsi prinsip-prinsip ini, bahkan jika perang terjadi, hal itu tidak akan menyebabkan terbentuknya permusuhan yang mengakar dan terus tertanam dari generasi ke generasi. Jadi, semua negara yang terlibat dalam peperangan, baik negara-negara barat, negara-negara yang menyimpan permusuhan terhadap dunia Islam, atau negara-negara Muslim, harus menyadari bahwa perdamaian hanya dapat dibangun jika mereka bertindak berdasarkan prinsip-prinsip peperangan dan penyelesaian konflik. Jika tidak, kita berada di ambang bencana perang dunia global yang pasti akan menyebabkan tingkat kehancuran dan pembantaian besar-besaran, yang mana hal ini adalah jauh di luar bayangan kita.